Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video terakhir dan pembahasan terakhir. Di pembahasan terakhir ini, saya akan membahas tentang alamat IP dan subnetting. Alamat IP adalah label numerik untuk yang ditetapkan setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP memiliki fungsi utama identifikasi host atau antarmuka jaringan dan pengalamatan lokasi. Tanpa IP, perangkat tidak dapat saling menemukan di internet. Alamat IP memungkinkan perangkat seperti komputer, ponsel, atau server untuk berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain di seluruh dunia. Jenis alamat IP, IPv4. IPv4 adalah versi protokol internet yang paling banyak digunakan. Ia menggunakan alamat 32 bit yang menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat unik. Formatnya ditulis dalam 4 oktet yang dipisahkan oleh titik. Misalnya 192.168.1.1. IPv6 dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat IPv4. IPv6 menggunakan alamat 128 bit, menawarkan jumlah alamat yang hampir tidak terbatas. 3,4 kali 10 pangkat 32. Ini penting untuk pertumbuhan Internet of Things. Formatnya ditulis dalam heksadesimal, misalnya seperti yang ada di contoh. Transisi ke IPv6 sangat penting untuk mendukung perangkat baru dan layanan digital di masa depan. Apa itu subnetting? Subnetting adalah proses pembagian jaringan IP tunggal menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Efisiensi jaringan mengurangi lalu lintas broadcast yang meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan. Peningkatan keamanan mengisolasi segmen jaringan untuk mencegah akses tidak sah dan serangan siber. Manajemen sumber daya, alokasi alamat IP yang lebih terorganisir dan efisien mengurangi pemborosan. Subnetting merupakan teknik fundamental dalam desain jaringan modern, memungkinkan pengelola jaringan yang lebih baik. Konsep dasar subnetting. Subnetting mask dan kelas jaringan. Subnet mask adalah nilai 32 bit yang digunakan bersama dengan alamat IP untuk memisahkan bagian jaringan dari bagian host. Ini menentukan batas subnet, contohnya 255.255.255.0. Kelas jaringan. Secara historis alamat IP dibagi menjadi beberapa kelas A, B, C, dan E. Berdasarkan rentang nilai oktet pertama yang menentukan ukuran jaringan secara default, kelas A jaringan sangat besar, kelas B jaringan menengah, dan kelas C jaringan kecil. Memahami subnet mask dan kelas jaringan adalah kunci untuk melakukan subnetting yang efektif. Di sini ada CIDR, Classes Interdomain Routing, dan VLSM, Variable Link Subnet Mask. CIDR revolusi pengalamatan. CIDR menggantikan sistem kelas jaringan tradisional dengan memungkinkan panjang subnet mask variabel. Ini meningkatkan efisiensi alokasi alamat IP yang mengurangi pemborosan. Contohnya 192.168.1.0/24. VLSM, fleksibilitas tanpa batas. VLSM memungkinkan penggunaan subnet mask yang berbeda dalam satu jaringan utama, memungkinkan administrator untuk membuat subnet dengan ukuran yang bervariasi sesuai kebutuhan spesifik. Ini sangat efisien dalam lingkungan jaringan yang kompleks karena setiap segmen mendapatkan jumlah alamat IP yang tepat. CIDR dan VLSM adalah alat canggih yang memberi fleksibilitas dan efisiensi yang tak tertandingi dalam manajemen alamat IP modern. Langkah-langkah penghitungan subnetting. Contoh, tentukan kebutuhan host. Beberapa banyak host yang dibutuhkan di setiap subnet, misalnya 30 host per subnet. Yang kedua, hitung bit host. Gunakan rumus 2/n kurang 2. Jumlahkan host. Jika 30 host, maka 2/5 kurang 2.
sama dengan 30. Jadi dibutuhkan 5 bit host. Hitung subnet mask dari 32 bit, 5 bit adalah host, jadi 27 bit adalah jaringan. Subnet mask adalah /27 atau 255.255.255.224. Yang keempat, tentukan rentang IP subnet. Dengan subnet mask /27, setiap subnet akan memiliki 32 alamat 2/5 dengan 30 alamat yang bisa digunakan. Praktik subnetting membutuhkan pemahaman matematika biner dan perencanaan yang cermat. Manfaat dan implementasi terbaik subnetting. Optimasi performa. Mengurangi ukuran domain broadcast yang berarti lebih sedikit lalu lintas yang tidak perlu dan meningkatkan kecepatan jaringan. Yang kedua ada manajemen yang disederhanakan, memerlukan pelacakan dan lokasi alamat IP serta pemecahan masalah di jaringan yang kompleks. Keamanan yang ditingkatkan. Pembagian jaringan membatasi dampak serangan dan memudahkan penerapan kebijakan keamanan pada segmen tertentu. Skalabilitas memungkinkan pertumbuhan jaringan yang terencana tanpa perlu merombak seluruh infrastruktur IP. Dengan perencanaan yang tepat, subnetting adalah tulang punggung jaringan yang kuat, aman, dan efisien. Kesimpulannya, alamat IP berfungsi sebagai identitas perangkat di jaringan, sedangkan subnetting berfungsi untuk membagi, mengatur, dan mengamankan jaringan agar komunikasi data lebih efektif dan terstruktur. Sekian video dari saya. Maaf bila ada salah kata atau pengucapan dari video pertama sampai video terakhir. Saya Aulia Nuryanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.